Sahabat Muslim, apakah kalian tahu bahwa ada 10 jenis iblis yang memiliki tugas khusus untuk menggoda manusia? Iblis adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api dan diberi kebebasan untuk memilih antara taat atau durhaka. Namun, karena kesombongannya, iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam dan diusir dari surga. Sejak saat itu, iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dan membawa mereka ke neraka. Iblis tidak sendirian, ia memiliki bala tentara yang terdiri dari berbagai jenis setan yang berbeda. Setiap jenis setan memiliki tugas dan sasaran yang berbeda pula. Siapa saja mereka dan bagaimana cara mereka menggoda manusia? Simak penjelasan kami dalam video ini. Assalamualaikum sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat Muslim yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sahabat Muslim, di video kali ini kami akan membahas tentang 10 jenis iblis dan tugasnya dalam menggoda manusia. Apakah kalian pernah merasakan godaan-godaan yang mengganggu ketaatan kalian kepada Allah? Mungkin itu adalah ulah dari salah satu jenis iblis yang ingin menjauhkan kalian dari surga. Mari kita kenali siapa saja musuh kita yang sebenarnya dan bagaimana cara menghindari godaan mereka. Jenis iblis yang pertama sahabat Muslim, adalah Hanzab. Iblis ini bertugas untuk menggoda manusia agar tidak sholat. Ia akan berbisik di telinga manusia untuk menunda-nunda sholat, menganggap sholat sebagai beban, atau bahkan meninggalkan sholat sama sekali. Iblis ini sangat licik dan berbahaya, karena sholat adalah tiang agama dan kewajiban utama bagi setiap muslim. Jika kita tidak sholat, maka kita telah kehilangan hubungan dengan Allah dan mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga sholat kita dan tidak mendengarkan bisikan Hanzab. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Jenis iblis yang kedua sahabat Muslim, adalah Walhan. Iblis ini bertugas untuk menggoda manusia saat berwudu. Ia akan membuat manusia ragu-ragu apakah wudunya sudah sah atau belum, apakah sudah mencuci semua anggota wudu atau belum, atau apakah sudah berniat atau belum. Iblis ini ingin membuat manusia boros air, was-was, dan kurang khusyuk dalam sholat. Untuk menghindari godaan Walhan, kita harus yakin bahwa wudu kita sudah benar dan sah, dan tidak perlu mengulangi-ulangi wudu tanpa alasan yang syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu, lalu ia menyempurnakan wudu, kemudian ia sholat 2 rakaat, ia tidak menyibukkan dirinya dalam 2 rakaat itu dengan sesuatu pikiran pun, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jenis iblis yang ketiga sahabat Muslim, adalah Wasnan. Iblis ini bertugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia, agar manusia menjadi mudah mengantuk. Iblis ini sering menggoda manusia saat sedang belajar ilmu agama, mengaji Al-Quran, mendengarkan ceramah, atau sholat. Iblis ini ingin membuat manusia malas dan bodoh, serta tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang didengar atau diamalkan. Untuk menghindari godaan Wasnan, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran, kekuatan, dan kecerdasan. Kita juga harus menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita, dengan cara makan yang sehat, tidur yang cukup, dan berolahraga yang teratur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tubuh kalian memiliki hak atas kalian, dan sesungguhnya mata kalian memiliki hak atas kalian, maka berilah hak kepada setiap yang berhak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jenis iblis yang keempat sahabat Muslim, adalah Tibir. Iblis ini bertugas untuk membuat manusia mudah marah, tersinggung, cemburu, iri, dengki, dan benci. Iblis ini ingin menimbulkan permusuhan, perselisihan, dan kekerasan di antara manusia. Iblis ini juga ingin menghilangkan rasa syukur, sabar, dan ikhlas dari hati manusia. Untuk menghindari godaan Tibir, kita harus selalu mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita juga harus bersikap baik, adil, dan saling mencintai sesama manusia, terutama sesama Muslim.
Kita harus mengendalikan emosi kita dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang sepele. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya, padahal ia mampu untuk mengeluarkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, lalu Allah membiarkannya memilih bidadari yang diinginkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan jenis iblis yang kelima sahabat Muslim, adalah Salanbur. Iblis ini bertugas untuk menggoda manusia di pasar-pasar atau pusat perbelanjaan. Ia akan membuat manusia boros, rakus, dan lalai. Ia juga akan membuat manusia melakukan kecurangan, penipuan, riba, atau korupsi dalam berbisnis. Iblis ini ingin menghabiskan harta manusia untuk hal-hal yang sia-sia, dan menjadikan manusia terlena dengan dunia. Untuk menghindari godaan Salanbur, kita harus selalu berdoa sebelum memasuki pasar atau tempat berbelanja, dan mengucapkan salam saat keluar. Kita juga harus berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kita harus jujur, adil, dan bertakwa dalam bertransaksi, dan tidak mengambil hak orang lain. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memasuki pasar, lalu ia mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka sahabat Muslim, Allah akan menulis baginya beribu-ribu kebaikan, menghapus baginya beribu-ribu keburukan, dan meninggikan baginya beribu-ribu derajat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jenis iblis yang keenam sahabat Muslim, adalah Dasim. Iblis ini bertugas untuk menggoda manusia dalam hal makanan. Ia akan membuat manusia makan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau makan yang haram. Iblis ini ingin merusak kesehatan dan kebersihan tubuh manusia, serta menghalangi manusia dari beribadah. Untuk menghindari godaan Dasim, kita harus selalu berdoa sebelum dan sesudah makan, dan mengucapkan hamdalah saat kenyang. Kita juga harus makan dengan tangan kanan, dan tidak makan sambil berdiri, berjalan, atau berbaring. Jenis iblis yang ketujuh sahabat Muslim adalah Hamzab. Iblis ini bertugas untuk menggoda manusia dalam hal minuman. Ia akan membuat manusia minum terlalu banyak, terlalu sedikit, atau minum yang haram. Iblis ini ingin merusak kesehatan dan kebersihan tubuh manusia, serta menghilangkan akal dan kesadaran manusia. Untuk menghindari godaan Hamzab, kita harus selalu berdoa sebelum dan sesudah minum, dan mengucapkan hamdalah saat haus. Kita juga harus minum dengan tangan kanan, dan tidak minum sambil berdiri, berjalan, atau berbaring. Kita harus minum yang halal, seperti air, susu, jus, atau teh. Kita harus menjauhi minuman yang haram, seperti khamar, arak, atau narkoba. Jenis iblis yang kedelapan sahabat Muslim, adalah Haffaf. Iblis ini bertugas untuk menggoda manusia dalam hal pakaian. Ia akan membuat manusia berpakaian terlalu mewah, terlalu murah, atau berpakaian yang haram. Iblis ini ingin menimbulkan rasa sombong, rendah diri, atau malu pada manusia. Iblis ini juga ingin menghilangkan rasa malu, sopan, dan aurat dari manusia. Untuk menghindari godaan Haffaf, kita harus selalu berdoa sebelum dan sesudah berpakaian, dan mengucapkan syukur atas pakaian yang diberikan Allah. Kita juga harus berpakaian dengan tangan kanan, dan tidak berpakaian sambil berdiri, berjalan, atau berbaring. Kita harus berpakaian yang halal, seperti yang menutup aurat, tidak menyerupai lawan jenis, tidak menyerupai orang kafir, dan tidak bermaksud ria atau pamer. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpakaian dengan pakaian kesombongan di dunia, maka Allah akan berpakaiankan dia dengan pakaian kehinaan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jenis iblis yang kesembilan sahabat Muslim, adalah Mudaththir. Iblis ini bertugas untuk menggoda manusia dalam hal tidur. Ia akan membuat manusia tidur terlalu lama, terlalu sedikit, atau tidur pada waktu yang haram. Iblis ini ingin membuat manusia malas, lemah, dan lalai. Iblis ini juga ingin mengganggu mimpi dan kesehatan manusia. Untuk menghindari godaan Mudaththir, kita harus selalu berdoa sebelum dan sesudah tidur, dan mengucapkan hamdalah saat bangun. Kita juga harus tidur dengan posisi yang sunnah, yaitu miring ke kanan, menghadap kiblat, dan menutup pintu dan jendela. Kita harus tidur yang cukup, tidak berlebihan atau kurang.
Kita harus tidur pada waktu yang halal, seperti malam hari, siang hari setelah sholat zuhur, atau saat sakit. Kita harus menjauhi tidur pada waktu yang haram, seperti saat adzan, saat sholat, atau saat fajar. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sholat subuh adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Jika mereka mengetahui apa yang ada di dalamnya, niscaya mereka akan datang kepadanya, meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jenis iblis yang ke-10 dan terakhir sahabat Muslim, adalah salambur. Iblis ini bertugas untuk menggoda manusia dalam hal perjalanan. Ia akan membuat manusia melakukan perjalanan yang sia-sia, berbahaya, atau haram. Iblis ini ingin membuat manusia lupa dengan tujuan hidupnya, mengorbankan keluarga dan tanggung jawabnya, atau melanggar syariat Allah. Untuk menghindari godaan salambur, kita harus selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan perjalanan, dan mengucapkan salam saat sampai. Kita juga harus melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik, seperti berdakwah, menuntut ilmu, berdagang, atau berwisata. Kita harus melakukan perjalanan dengan cara yang halal, seperti dengan kendaraan yang aman, dengan teman yang syalih, dan dengan bekal yang cukup. Kita harus menjauhi perjalanan yang sia-sia, seperti yang tidak ada manfaatnya, yang membahayakan diri atau orang lain, atau yang melanggar hukum Allah. Rasulullah bersabda, perjalanan itu adalah sebagian dari siksa. Ia menghalangi kalian dari makan, minum, dan tidur. Maka apabila kalian telah selesai dari urusan kalian, maka segeralah kembali ke keluarga kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah sahabat Muslim, 10 jenis iblis dan tugasnya dalam menggoda manusia. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini, dan semoga kalian bisa menjaga diri dari godaan-godaan iblis yang licik. Ingatlah, bahwa iblis adalah musuh kita yang nyata, dan kita harus selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan iblis. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu turuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Isra ayat 53. Sampai jumpa di video selanjutnya sahabat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.